Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usmatul Aziza dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. NPM saya 210404030007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan pembangunan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan? Kebijakan ini merupakan suatu pedoman, asas, atau tata cara yang digunakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Nah, karena di dalam kebijakan ini berisi rangkaian konsep atau bahkan tata cara dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Nah, biasanya kebijakan ini diperlukan untuk pemerintahan, organisasi, kelompok, atau bahkan individu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi? Nah, kebijakan ekonomi ini merupakan suatu kebijakan, tindakan pemerintah, atau keputusan yang digunakan dalam bidang ekonomi. Nah, dengan adanya kebijakan ekonomi ini digunakan agar perekonomian ini berjalan dengan lancar dan tidak dilakukan dengan semena-mena. Dan juga dengan adanya kebijakan ini maka dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pembangunan. Nah, kebijakan pembangunan merupakan suatu program yang diprioritaskan akan dilakukan dengan rentang waktu yang telah ditentukan untuk mencapai pembangunan dan perkembangan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah mengetahui apa arti kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, kita dapat menyimpulkan arti dari kebijakan ekonomi dan pembangunan ini. Nah, arti dari kebijakan ekonomi dan pembangunan ini adalah kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah di bidang ekonomi untuk mengendalikan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak kepada kesuksesan pembangunan ekonomi. Secara umum, kebijakan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan produksi. Dan yang keempat yaitu kebijakan perdagangan internasional atau mancanegara. Dan yang terakhir ada kebijakan tentang ketenagakerjaan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pemasukan pemerintah. Nah, dana yang diperoleh dari kebijakan ini digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini mengatur tentang pengeluaran atau pembelanjaan negara serta pajak. Nah, sebagai contohnya, ketika Indonesia mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan juga menaikkan pajak. Nah, di slide selanjutnya ini membahas tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang persediaan uang dalam suatu negara agar uang yang beredar ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, cara mengaturnya ini melalui berbagai cara. Salah satunya dengan penyesuaian suku bunga, pembelian maupun penjualan sekuritas pemerintah serta mengubah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Produksi merupakan kegiatan menciptakan barang atau benda baru yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu individu atau bahkan suatu kelompok. Nah, dalam produksi ini ada yang namanya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Nah, dengan adanya produksi ini digunakan untuk kita meraup laba yang sebanyak-banyaknya. Maka dari itu perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang cermat dan mutu kualitas untuk menciptakan suatu produksi tersebut. Kemudian ada yang namanya kebijakan perdagangan mancanegara atau internasional. Nah, kebijakan ini mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri ataupun perdagangan kebijakan. Nah, biasanya di sini meliputi penetapan tarif, pembebanan barang-barang, kuota impor, ini untuk membatasi barang yang masuk dari luar negeri, kemudian
larangan ekspor impor untuk melarang masuknya produk-produk asing. Kemudian subsidi untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi. Kemudian ada yang namanya premi. Premi ini suatu kebijakan yang diambil pemerintah dengan memberi tambahan dana pada produsen, sehingga produsen ini bisa mencapai target produksi yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada juga dumping. Dumping ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang ke luar negeri itu jauh lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Kemudian ada yang namanya devaluasi. Devaluasi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ini mengatur segala hal yang ada di dalam dunia tenaga kerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, atau bahkan sesudah bekerja. Nah, kebijakan ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kemudian apa sih pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi? Nah, tentunya pertumbuhan ekonomi ini sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi, karena semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin lancar pula pembangunan ekonomi. Nah, dengan ini maka kita membutuhkan strategi-strategi pembangunan ekonomi. Dalam strategi pembangunan ekonomi, yang pertama kita harus memperhatikan pendidikannya. Di sini kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari mengubah pola pikir menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua juga ada membuat dan melaksanakan rancangan pembangunan, karena dengan adanya perencanaan pembangunan yang matang, maka tentunya pembangunan ekonomi ini akan berjalan dengan baik, sistematis, dan terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Dengan meningkatkan tabungan dan investasi ini dapat kita jadikan sebagai modal penting dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika kita ingin pembangunan ekonomi ini berjalan dengan lancar, tentunya kita harus mengembangkan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang, yaitu berupa sarana dan prasarana yang baik yang kita butuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan perekonomian, seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, jaringan komunikasi, teknologi, transportasi, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ini yakni kebijakan ini ada untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan-permasalahan dalam perekonomian, sehingga ketika kita bebas dari permasalahan ekonomi, tentunya kita sebagai masyarakat menjadi sejahtera, adil, dan juga merasa makmur. Nah, dengan adanya permasalahan ini tentunya dibutuhkan suatu strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita sebagai warga negara harus memahami kebijakan-kebijakan yang ada serta mempelajari strategi-strategi yang harus dilakukan di kemudian hari jika kita menemukan permasalahan-permasalahan ekonomi. Kesimpulan tersebut merupakan akhir dari pembahasan materi pada kali ini. Semoga materi yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Usmatul Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.